Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, baik saya maupun Anda yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Fitri Sari dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Syekh Yusuf. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas EKT 2 mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah pendidikan Islam dan pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Sejarah sendiri berasal dari kata bahasa Arab. Yang pertama itu sajaroh, yang berarti pohon atau silsilah, kejadian, asal-usul, atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Yang kedua itu tarik, yang berarti ketentuan masa atau sejumlah keadaan atau peristiwa penting yang terjadi di masa lampau dan benar-benar terjadi kepada individu atau masyarakat sesuai dengan kenyataan-kenyataan alam dan manusia. Arti kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu salama, yang berarti patuh atau menerima. Kata dasarnya ini ialah salima, yang berarti kesejahteraan. Dari kata itu terbentuk kata masdar yang kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu menjadi selamat. Jadi dapat disimpulkan kalau Islam itu berarti kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan. Islam adalah agama samawi yang diturunkan Allah kepada utusannya Nabi Muhammad SAW, yang ajaran-ajarannya terdapat dalam kitab suci Al-Quran dan Sunnah dalam bentuk larangan, perintah, petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia itu sendiri. Untuk pembahasan kedua ini akan membahas tentang awal mula masuknya pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia ini telah dimulai sejak masuknya Islam ke Nusantara. Pada saat itu para pedagang itu merangkap sebagai mubalik. Mubalik itu bisa dibilang pendakwah atau penyebar agama, dan dari merekalah yang mengajarkan Islam kepada masyarakat setempat. Pada awalnya tahap pengenalan pengajaran Islam di Indonesia ini dilakukan melalui proses halakoh, yaitu dari rumah ke rumah, terus dari masjid ke musola, dan berbagai tempat ibadah lainnya. Lalu dari sinilah muncul sistem pendidikan formal yang lebih terencana dari waktu dan tempat, dan juga dari materi yang lebih terstruktur, yaitu seperti pesantren dan daya. Lalu setelah abad ke-20 baru muncullah madrasah dan perguruan tinggi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada perkembangan pendidikan Islam di Indonesia yang terjadi pada zaman kerajaan Islam, zaman kolonial Belanda, dan zaman kolonial Jepang. Yang pertama, pendidikan Islam di zaman kerajaan dimulai pada tahun 1345. Pada saat itu, Samudra Pasai menjadi pusatnya agama Islam dan tempat berkumpulnya para ulama dari berbagai negara untuk membicarakan tentang masalah keagamaan dan keduniawian. Samudra Pasai juga merupakan tempat studi paling tua yang dilakukan kerajaan, dan di luar kerajaan ini sudah dilakukan oleh koloni-koloni para pedagang Islam yang berdatangan di pelabuhan. Setelah kerajaan Samudra Pasai itu dinyatakan mundur dari politik, kemudian muncullah kerajaan Malaka yang menjadi pusat kegiatan politik dan berkembang menjadi pusat studi Islam. Para penuntut ilmunya pun berdatangan silih berganti dari Asia Tenggara seperti Sunan Bonang, Sunan Giri, dan jika dari Aceh itu ada Sultan Iskandar Muda. Dan ialah juga yang memperhatikan perkembangan agama. Samudra Pasai, Malaka, dan Aceh itu menjadi pusat pendidikan dan pengajaran Islam dan tersebar di pelosok Nusantara. Lalu yang kedua ada pendidikan di zaman kolonial Belanda yang dimulai pada tahun 1870. Pada saat itu pemerintah kolonial Belanda itu membuat undang-undang yang mengatur kehidupan rakyat di Indonesia, termasuk kehidupan keagamaan. Karena pada saat itu undang-undang ini mengedepankan keagamaan, yaitu misi Kristen, karena pada saat itu minoritas kolonial Belanda ini beragama Kristen, dan inilah bertolak belakang dengan masyarakat pribumi atau masyarakat asli Indonesia.
Hal inilah yang sering muncul perlawanan dari masyarakat pribumi kepada kolonial Belanda dalam bentuk perang. Lalu pemerintah kolonial Belanda ini menjalankan kebijakan liberal namun tidak berjalan mulus karena dianggap menyimpang kepada nilai-nilai kemanusiaan yang ada di Indonesia. Lalu pada akhir abad 19, pemerintah kolonial Belanda ini membuat peraturan baru yang diberi slogan pendidikan, irigasi, dan imigrasi. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ini pendidikan di zaman kolonial Jepang, yaitu dimulai pada 1942 di mana Jepang memenangkan perang dan merebut kekuasaan dari Belanda. Kebijakan ini diskenarioi oleh Snoch Hargronch, yaitu memisahkan Islam dari politik praktisnya. Jepang juga beberapa kali membentuk perhimpunan politik. Yang pertama itu 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Pelindung Asia, dan Cahaya Asia. Karena dianggap gagal, akhirnya diganti menjadi Putra, yaitu Pusat Tenaga Rakyat, dan kemudian berganti lagi menjadi Masyumi, yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Kemudian untuk materi berikutnya adalah sejarah pendidikan nasional. Sejarah pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap perubahan zaman. Pendidikan nasional ini keseluruhannya mencakup komponen yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Lalu yang berikutnya ini ada perkembangan pendidikan nasional di Indonesia. Ini ada dua bagian. Yang pertama itu di pendidikan berlandaskan kepentingan penjajah, dan yang kedua ini ada pendidikan dalam rangka perjuangan Indonesia. Pertama, ada pendidikan berlandaskan kepentingan penjajah. Pendidikan di masa ini meliputi VOC, Belanda, dan Jepang. Pendidikan zaman VOC ini dimulai pada abad ke-16. Pada awalnya tujuan Belanda datang ke Indonesia ini untuk berdagang, namun misi ini diikuti dengan misi penyebaran agama, sehingga berhasil mendirikan sekolah-sekolah, dan di sekolah ini diajarkan agama Protestan dan Kristen dengan bahasa Belanda, tetapi ada juga yang memakai bahasa Melayu. Tujuan sekolah ini didirikan untuk mendukung kepentingan VOC itu sendiri. Mulai akhir abad 19 sampai pada awal abad ke-20, lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia ini makin beragam, meliputi sekolah dasar, sekolah kejuruan, sekolah pertukangan, dan masih banyak lagi. Untuk mengimbangi pendidikan Belanda, pada periode ini berdiri pula lembaga-lembaga pendidikan yang bermotif agama oleh Muhammadiyah, taman siswa, dan perguruan Islam lainnya. Pada tahun 1942 sampai 1945, kedudukan Jepang ini memberikan corak yang berarti bagi pendidikan di Indonesia. Jepang juga menghapuskan sistem pendidikan warisan Belanda yang memandang bangsa dan status sosial. Tanpa membedakan status sosial, akhirnya Jepang membuka tingkatan sekolah dimulai dari sekolah rakyat atau SR, sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah tinggi atau SMT. Tujuan pendidikan di zaman Jepang ini diarahkan untuk mendukung kedudukan Jepang menyediakan tenaga-tenaga kasar yang cuma-cuma yang biasa dikenal dengan Romusa, nanti hasilnya untuk membantu keperluan Jepang dalam peperangan. Lalu yang kedua ada pendidikan dalam rangka perjuangan Indonesia. Ini ditandai oleh munculnya gerakan yang dipelopori oleh Muhammadiyah, taman siswa, dan perguruan Islam lainnya. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November tahun 1912, dan untuk sekolah ini berdiri setahun sebelumnya, yaitu 1911. Kurikulum
Sekolah Muhammadiyah di masa itu menyeimbangkan muatan pelajaran agama dan umum. Muatannya itu masing-masing 50%. Usaha Muhammadiyah mendirikan sekolah ini semakin meluas dan meningkat, dimulai dari tingkatan taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Cabang-cabang Muhammadiyah pun tersebar di seluruh Indonesia. Muhammadiyah pun tidak berfokus kepada pendidikan saja, tetapi aktif dalam kegiatan sosial. Walaupun bukan sebuah organisasi politik, Taman Siswa sejak pendiriannya ini bertujuan untuk kemerdekaan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Hal ini dipertimbangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Menurutnya, rakyat Indonesia harus benar-benar paham arti kehidupan berbangsa dan bertanah air melalui pendidikan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1969. Pendidikan di Indonesia ini terus mengalami perubahan mengikuti suasana kehidupan berbangsa. Pendidikan di Indonesia ini juga terus diperluas dan tidak menekankan jiwa patriotisme. Untuk hasil review dari bab 3 ini yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional di Indonesia ini, yang pertama berisi tentang sejarah awal masuknya pendidikan Islam dan pendidikan nasional ke Indonesia sampai setelah kemerdekaan Indonesia. Dan yang kedua, perkembangan pendidikan Islam yaitu pada zaman kerajaan Islam, zaman kolonial Belanda, dan zaman kolonial Jepang. Ketiga, pendidikan di Indonesia meliputi 3 periode, yaitu pendidikan yang berlandaskan kepentingan penjajah, pendidikan dalam rangka perjuangan Indonesia, dan pendidikan setelah kemerdekaan. Yang keempat, Ki Hajar Dewantara ini menjadi salah satu pahlawan yang sangat berpengaruh dalam pendidikan di Indonesia. Sekian presentasi dari saya tentang sejarah pendidikan Islam dan pendidikan nasional di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.